Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Ibu Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD, yang dimana beliau dosen mata kuliah psikologi perkembangan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana berjudul karakteristik tugas perkembangan individu masa prenatal sampai neonatal, kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Adapun pembahasan yang pertama itu karakteristik tugas perkembangan individu pada masa prenatal hingga neonatal. Yang kedua, perkembangan kognitif pada individu sejak masa prenatal hingga neonatal. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional individu pada tahap prenatal hingga neonatal. Yang keempat, perkembangan fisik individu selama masa prenatal hingga neonatal. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik individu selama prenatal hingga neonatal. Adapun karakteristik tugas perkembangan individu pada masa prenatal hingga neonatal. Perkembangan individu dari masa prenatal hingga neonatal merupakan dasar penting bagi pertumbuhan selanjutnya. Masa prenatal terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama zigot dalam kurun 0,2 minggu. Yang kedua embrio minggu ketiga hingga akhir bulan kedua. Yang ketiga janin bulan ketiga hingga kelahiran. Tiap fase mencakup pembentukan dan perkembangan organ vital. Dengan kesehatan ibu sangat mempengaruhi proses ini. Masa neonatal 0,2 minggu setelah lahir ditandai oleh adaptasi bayi terhadap lingkungan luar, termasuk bernapas, mengatur suhu, dan merespon rangsangan. Keberhasilan tahap ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan perawatan yang baik sejak awal kehidupan. Adapun bagian B, perkembangan kognitif pada individu sejak masa prenatal hingga neonatal. Perkembangan kognitif dimulai sejak trimester pertama kehamilan, ditandai dengan pembentukan struktur otak dan perkembangan neuron. Stres ibu hamil dapat berdampak negatif pada otak janin. Pada trimester kedua dan ketiga, otak janin tumbuh pesat untuk mulai merespon rangsangan seperti suara dan cahaya, menandakan aktivitas kognitif awal. Setelah lahir masa neonatal, bayi mulai mengenal suara, cahaya, dan ekspresi wajah. Interaksi seperti sentuhan dan suara ibu membantu membentuk koneksi otak awal. Perkembangan kognitif bayi sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi dengan pengasuh dan stimulasi lingkungan yang positif. Adapun bagian C, perkembangan sosial dan emosional individu pada tahap prenatal hingga neonatal. Perkembangan sosial dan emosional dimulai sejak dalam kandungan, saat janin mulai merespon rangsangan dan membentuk ikatan dengan ibu melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Interaksi seperti berbicara atau bernyanyi pada janin dapat memperkuat ikatan emosional. Setelah lahir masa neonatal, bayi mulai merespon rangsangan sosial seperti senyuman dan tangisan. Interaksi yang konsisten dapat penuh perhatian dari pengasuh, terutama ibu, membentuk rasa aman dan kepercayaan pada bayi. Stimulasi positif seperti sentuhan, kontak mata, dan respon cepat terhadap kebutuhan bayi sangat penting untuk kestabilan emosional. Kurangnya stimulasi atau respon dapat menghambat perkembangan sosial emosional bayi ke depannya. Adapun bagian D, perkembangan fisik yang dialami individu selama prenatal hingga neonatal. Perkembangan fisik dimulai sejak prenatal yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, germinal 0,2 minggu, pembentukan zigot dan pembelahan sel. Dan yang kedua, embrio
2 sampai 8 minggu, perkembangan organ vital seperti jantung dan otak. Yang ketiga, janin, 8 minggu kelahiran, pertumbuhan pesat dan pematakan sistem organ, terutama sistem saraf. Faktor seperti gizi, kesehatan ibu, dan paparan zat berbahaya sangat mempengaruhi perkembangan janin. Setelah lahir masa neonatal 0,28 hari, bayi mulai beradaptasi secara fisik dengan lingkungan luar. Sistem pernafasan dan sirkulasi mulai berfungsi mandiri dan refleksi dasar seperti mengisap dan menggenggam mulai muncul. Ini menjadi dasar perkembangan motorik dan sensorik selanjutnya. Adapun bagian E, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik individu selama masa prenatal hingga neonatal. Adapun faktor genetik menentukan potensi dasar individu, mempengaruhi pembentukan otak dan perkembangan fisik, serta mempengaruhi ekspresi gen yang dipengaruhi oleh lingkungan. Adapun faktor lingkungan, nutrisi ibu, asupan gizi yang cukup selama kehamilan penting untuk perkembangan fisik dan kognitif janin. Kesehatan mental ibu, stres dan kondisi psikologis ibu dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan janin. Yang ketiga, bagi faktor lingkungan, paparan zat berbahaya seperti alkohol dan nikotin dapat menyebabkan kelainan kognitif dan gangguan perkembangan. Stimulasi prenatal, interaksi seperti berbicara atau memutar musik mendukung perkembangan sensorik, kognitif, serta sosial dan emosional janin. Dan terakhir, bagi faktor lingkungan, kualitas interaksi pasca kelahiran, interaksi yang responsif dan hangat antara bayi dan pengasuh sangat penting dalam membentuk perkembangan sosial dan emosional bayi. Adapun kesimpulan dari hasil yang kami kerjakan, hasil PPT kami, perkembangan individu sejak masa prenatal hingga neonatal mencakup aspek kognitif, sosial, dan emosional. Fisik, perkembangan kognitif dimulai sejak dalam kandungan, begitu pula dengan aspek sosial dan emosional yang berbentuk memulai interaksi dengan ibu. Perkembangan fisik terjadi secara bertahap dari pembentukan organ hingga kemampuan adaptasi bayi setelah lahir. Faktor genetik dan lingkungan seperti nutrisi, kondisi psikologi ibu, serta stimulasi dalam mempengaruhi perkembangan pada tahap ini. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan janin dan bayi baru lahir sangat penting agar pertumbuhan berlangsung optimal. Dukungan dari orang tua dan tenaga kesehatan berperan besar dalam menunjang perkembangan anak secara menyeluruh. Itulah dari tadi uraian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.